Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini, malam ke-27 di salah satu rumah Allah, kecuali bersyukur dan mengujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada guru kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waqima anfu rajulin," celaka seseorang. Sebuah pembukaan yang cukup mengejutkan. Kenapa demikian? Karena kalimat ini diucapkan oleh sosok yang sangat lembut tadi, sosok yang sangat penyayang, sosok yang sangat baik. Tidak ada yang lebih baik kepada manusia kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditimpuki dengan batu di Taif saja nggak vonis orang, tapi dalam hadis ini beliau dalam tanda kutip terpaksa memvonis seseorang, celaka dia. Apa yang dia telah perbuat sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terpaksa memvonis orang tersebut? Mari kita lanjutkan hadisnya. Beliau mengatakan, "Dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha fala yughfar lah." Orang ini memasuki bulan suci Ramadan, lalu ia habiskan hari-harinya di bulan tersebut, dan ketika Ramadan berakhir, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dosanya belum diampuni begitu matahari terbenam dan masuk satu Syawal, Nabi kita mengatakan celaka dia. Dan waktu kita hanya 3 atau 4 hari saja. Waktu kita hanya 3 atau 4 hari saja. Jika 3 atau 4 hari ini kita tergelincir, kita terpeleset, kita tidak memaksimalkannya, sehingga ada dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, celaka kita, celaka kita, celaka kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatakan celaka ini bukan sembarang orang. Yang mengatakan celaka adalah sosok yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan sosok ini mengatakan, barang siapa yang begitu Ramadan berakhir dosanya belum diampuni oleh Allah, celaka dia. Kita berada di detik-detik terakhir Ramadan. Kita berada di fase yang paling menentukan, hari-hari yang paling krusial, hari-hari yang menentukan apakah kita mendapatkan predikat takwa atau justru kita mendapatkan doa kecelakaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hari-hari ini yang menentukan, dan justru banyak orang miss di hari-hari ini. Banyak konsentrasi sudah pecah pada hari-hari ini. Mereka lebih sibuk memikirkan apa setelah Ramadan daripada menjaga konsentrasi di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapan kita nggak komplit di 1 Syawal itu tidak berdosa. Tapi apabila kita miss di hari-hari ini, di malam-malam ini, bukan saya mengatakan, saya tidak berhak memvonis siapapun, namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan celaka Anda. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di beberapa ayat Al-Quran, sebut saja Al-Baqarah 148, Allah menyatakan ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat dalam ayat tersebut. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan ibadah atau kebajikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buat analogi sederhana. Apabila kita seorang pemain tim nasional Indonesia, lalu timnas kita main di Piala Dunia, di pertandingan pertama penyisihan, tim kita mengalahkan lawannya 3-0. Lalu pertandingan yang kedua, kita cukur tim lawan 4-0. Lalu pertandingan ketiga di penyisihan, kita kalahkan tim lawan 4-0 lagi. Lalu kita masuk ke perlapan final, kita gunduli tim lawan 5-0. Lalu kita masuk ke partai perempat final, lalu kita bantai tim lawan 6-0. Lalu kita masuk ke babak semifinal, lalu kita kalahkan tim lawan 8-0. Lalu kita masuk ke babak final dan kita kalah 1-0. Ada artinya menang 5-0 hadirin? Ada artinya menang 4-0? Ada artinya menang 3-0, 5-0 di babak-babak sebelumnya? Tidak ada. Ketika kita kalah di final semua berakhir. Bapak-bapak sekalian riders dalam MotoGP, di lap pertama kita unggul, semua ada di belakang kita. Lap kedua, lap ketiga, lap keempat, lap kelima, lap keenam, lap ke-19, lalu sampai lap terakhir di tikungan terakhir sebelum garis finish kita terjatuh. Berapa nilai yang kita dapatkan dari pertandingan tersebut atau lomba tersebut? Kosong, nggak dapat apa-apa. Ada artinya kita unggul di lap pertama, kedua, ketiga, keempat? Tidak ada artinya. Kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di partai final. Kekalahan yang paling menyakitkan adalah kekalahan di lap terakhir. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung detik-detik terakhirnya. Ibadah itu tergantung bagaimana kita memasuki garis finishnya. Innamal a'malu bil khawatim. Barang siapa yang semangat beribadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, namun ia gagal di waktu-waktu ini. Ia gagal di malam ke-27, 28, 29, 30. Selesai hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini penentuannya, ini klimaksnya Ramadan. Ini puncak perhelatan Ramadan. Klimaks atau anti klimaks. Fokus kita harus habis-habisan. Nabi rahmah, Nabi kita SAW, orang yang dijamin surga. Bahkan bukan dijamin surga, pintu surga tidak akan terbuka kecuali diketuk oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika memasuki fase ini, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau habis-habisan di 10 malam terakhir, di malam-malam ini dengan ibadah yang tidak pernah terlihat di fase-fase yang lain di luar 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Itu yang dijamin surga. Kalau yang dijamin surga saja demikian, bagaimana yang tentatif seperti kita? Seperti kita yang berbicara maupun yang mendengarkan. Malam ini hadirin dirahmati Allah. Ini detik-detik menentukan. Tidak ada satupun pembalap Formula One ketika masuk lap terakhir, masuk pit itu nggak ada. Semua habis-habisan. Masuk pit itu yang kemarin, atau lap-lap yang pertama, atau lap-lap pertengahan. Lap terakhir gas. Karena ini penentuannya. Dan sekali lagi, kekalahan yang paling menyakitkan kekalahan di partai final. Pernah lihat pemain bola menangis ketika kalah di penyisihan grup? Nggak ada yang nangis. Tapi ketika kalah di partai final, air mata pun menetes. Itu paling menyakitkan. Paling menyakitkan. Dan kegagalan yang paling menyakitkan di Ramadan, kekalahan di hari-hari ini. Hari-hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan waktu kita nggak banyak. Kita berada di malam ke-27, lalu 28, 29, 30 kalau ada. Hanya 3 atau 4 malam saja. Masa kita nggak bisa? 3 atau 4 malam. Allah kasih kita 365 hari. Allah hanya minta kita all out di 10 hari terakhir. Dan ketika kita berbicara detik ini bukan 10 hari lagi, 4 hari atau 3 hari, 365 hari. Lalu Allah hanya minta 10 hari kita nggak bisa. Kita terlalu sibuk. Luar biasa. Sesibuk apa sebenarnya kita?
Ada yang lebih sibuk dari Nabi SAW. Nabi adalah kepala negara, beliau adalah pemegang kunci Baitul Mal, beliau adalah panglima perang, tapi masih bisa tuh salat tarawih di hari-hari terakhir, masih bisa baca surat Al-Baqarah di 1 rakaat, masih bisa tahajud, masih bisa membaca Al-Quranul Karim, masih bisa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mudarasah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang lebih sibuk daripada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih 365 hari, Allah hanya minta 10 hari, dan ini tinggal 4 hari saja atau 3 hari, hanya 3 malam saja atau 4 malam. Hadirin, analogi sederhana, apabila ada seseorang memberikan kita sebuah mobil, lalu sebulan berikutnya mobil dia rusak, dia datangi kita dan dia bilang, "Pak, boleh pinjam mobil Bapak tidak?" Mobil kita yang dia kasih sebulan yang lalu. Dia bilang, "Boleh pinjam mobil Bapak tidak 10 hari aja, karena mobil saya rusak." Kira-kira kita kasih atau tidak sih? Ada yang berani ngasih, nggak ngasih? Nggak mungkin lah, kita akan kasih. Orang itu mobil dari dia minta 10 hari, wajar. Ini waktu dari Allah, 365 hari Allah kasih gratis. Allah cuma minta kita blok di 10 hari saja. Dan sekarang tinggal 3 atau 4 hari, nggak banyak. Lalu kita nggak mau ngasih buat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita terlalu sibuk untuk bisa membaca Al-Quran di malam-malam hari ini. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu ketika ada seorang dokter memvonis kita, mohon maaf Pak, kanker stadium 4, baru kita bangun di jam 2 malam lalu kita nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terlambat. Nabi mengatakan, "Ta'arraf ilallahi fi raha ya'rifka fi syiddah." Perkenalkan diri Anda kepada Allah ketika Anda lapang, ketika Anda punya opsi, ketika Anda punya peluang, ketika Anda punya pilihan, pilih mall atau masjid, kita pilih masjid, pilih job atau baca Al-Quran, kita pilih baca Al-Quran, maka Allah akan ingat Anda ketika Anda susah, ketika Anda ada masalah, ketika Anda tidak punya opsi, ketika Anda mentok sana, mentok sini, yang ada hanya arah ke atas, ya Rabb, ya Rabb, Allah akan ingat kita pada saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari loyalitas itu ketika kita punya pilihan, lalu kita pilih Allah Subhanahu wa taala. Inti dari loyalitas adalah ketika kita punya opsi, lalu kita pilih rumah Allah Subhanahu wa taala. Inti dari loyalitas adalah ketika kita punya banyak jalan, lalu kita memilih jalan menuju akhirat. Itu inti loyalitas. Kalau nggak punya opsi, itu bukan loyalitas, itu kepaksa, itu kepepet. Dan itu persis seperti Fir'aun. Ketika Allah berfirman dalam surat Yunus, Fir'aun mengatakan, "Wa ana minal muslimin," dan aku termasuk orang-orang yang beriman dan berislam kepada Allah. Kapan ia mengatakan demikian? Ketika ia sudah tenggelam di Laut Merah. Apa firman Allah kepada dia? Al-ana wa qad asaita qablu. Apakah baru sekarang Fir'aun? Dulu kemana aja Anda? Kok baru sekarang tobatnya? Dan kemarin Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika nggak punya opsi, ketika tenggelam, ketika kematian sudah di hadapan mata, baru bilang beriman, baru bilang berislam, baru nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-an wa qad asaita qablu. Baru sekarang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ini detik-detik terakhir. Maksimalkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan Allah ganti. Dan cukuplah Allah turunkan sebuah malam lebih baik daripada 83 tahun dan 4 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun dan 4 bulan. Allahu Akbar. Jika kita mendapatkan malam tersebut, itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding kita beribadah detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, selama 83 tahun dan 4 bulan. Ada orang usia ibadahnya sebanyak 83 tahun. Ini bukan usia umurnya, bukan usia hidupnya, usia ibadah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita berusia 60 tahun, ada yang benar-benar memanfaatkan 60 tahun itu untuk beribadah detik demi detik? Nggak ada. Ada bayi yang lahir langsung bicara subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, enggak. Detik-detik pertama paling nggak dia nangis. Nggak ada seperti itu. 60 tahun nggak mungkin kita isi dengan ibadah.
Jangankan langsung diisi dengan ibadah. 60 tahun itu dipotong tidur aja sudah berapa hadirin sekalian? Dipotong tidur. Apalagi kalau tidur kita mengikuti resep dokter 8 jam per hari. Berarti 20 tahun itu udah pakai buat tidur. Itu putri tidur juga kalah sama kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. 20 tahun dipakai buat tidur. Itu belum tidur ketika khutbah Jumat, tidur ketika kajian, dan seterusnya. Dan di malam-malam hari ini Allah tawarkan malam yang lebih baik daripada 83 tahun dan 4 bulan. Lalu kita akan tertarik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum besar. Ini adalah malam-malam yang ditunggu oleh para aulia, para ulama, para ahli ibadah. Mereka menantikan momen-momen pada malam-malam hari ini. Apalagi malam hari ini, malam ke-27, mayoritas para sahabat menyatakan bahwa malam ke-27 adalah malam yang paling berpeluang diturunkannya malam Lailatul Qadar dibanding malam-malam ganjil yang lain. Ini adalah pendapat mayoritas. Mayoritas siapa? Bukan sekedar ulama, sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka mengatakan malam ke-27 adalah malam yang paling berpeluang. Mereka tidak memastikan, tapi mereka katakan yang paling berpeluang besar diturunkannya malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu para ulama habis-habisan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allah hanya minta kita mencari di malam-malam ini. Dan ganjarannya luar biasa, lebih daripada 83 tahun dan 4 bulan. Berapa hari Allah meminta kita mencarinya? Hanya 10 malam. Dan sekarang waktu itu tinggal 3 atau 4 malam saja. Dan ganjarannya 83 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita camkan bahwa banyak di antara umat Islam memandang Lailatul Qadar hanya dari satu sisi saja. Apa maknanya? Ya, hanya dari satu sisi. Bahwa malam ini penuh ampunan, malam ini penuh dengan rahmat, malam ini penuh dengan keberkahan. Tidak ada yang salah dengan fakta tersebut. Namun tahukah kita bahwa malam ini memiliki sisi yang lain, dan sisi yang lain itu menakutkan, sisi yang lain itu mencekam. Ini kita simak hadis yang diriwayatkan Imam Nasai berikut ini. Hadisnya sahih. Beliau mengatakan, "Man hurima khairaha faqad hurim, wa la yuhram khairaha illa mahrum." Tidak ada yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar kecuali dia akan gagal di dunia maupun di akhirat. Gagal kecuali dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang gagal mendapatkannya kecuali para pecundang. Alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan demikian. Dan mengatakan barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, dia akan gagal di dunia dan akhirat. Dia akan gagal mendapatkan kebaikan-kebaikan. Hadis ini kalau kita baca dengan ilmu usul fikih, ini menunjukkan hadis ini mutlak dan umum, gagal dimanapun. Karena keterangan tempatnya dan waktunya tidak dijelaskan. Nabi hanya mengatakan kecuali orang-orang yang gagal di mana saja, dia akan gagal. Kenapa demikian? Karena sudah kelewatan hadirin, sudah keterlaluan. Dan lagi-lagi ini bukan ucapan saya hanya membawakan sabda Nabi SAW dan bisa dicek dalam Sunan An-Nasai. Dan kenapa Nabi mengatakan demikian? Lagi-lagi sudah kelewatan. Kita disuruh cari di 10 hari terakhir. Bahkan dikerucutkan oleh Nabi di malam-malam ganjil 10 hari, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Kalau Nabi suruh kita mencarinya selama 3 bulan saja, itu sudah harga yang murah. 1000 bulan disuruh cari dengan 3 bulan, semua matematika mengatakan itu hal yang murah. Tapi Allah nggak minta kita cari 3 bulan. Allah meminta kita cari di 10 hari. Masa Anda nggak bisa juga? Masa kita tidak bisa juga? 10 hari. Dan yang luar biasanya lagi, Allah minta kita cari di 10 hari di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Sya'ban, bukan di Rabiul Awal, bukan di Rabiul Tsaniyah, di bulan Ramadan. Iya, Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana seluruh akses ibadah dimudahkan oleh Allah. Ramadan adalah bulan di mana pintu surga dibuka oleh Allah. Ramadan adalah bulan di mana
neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Ramadan adalah bulan yang kata Nabi SAW, wasuffidat maradatul jin, dan gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Semua sarana ibadah dimudahkan, lalu Anda tetap gagal, susah, berat, kata Nabi SAW. Jadi kalau kita ambil hadis terakhir saja yang menggoda kita sehingga kita malas ibadah pada malam-malam ini, yang membuat kita ngantuk, yang membuat kita pengen tidur, yang membuat kita lebih suka kongko-kongko atau nongkrong-nongkrong atau clubbing dengan teman-teman kita daripada di masjid, itu bukan gembong-gembong syaitan, karena gembong-gembong syaitan itu dibelenggu. Yang menggoda kita pada hari-hari dan malam-malam ini itu syaitan kelas bawang, hadirin, kelas teri, kelas bulu, kelas bantam. Kalau kita pakai bahasa medis, ini yang lagi koas syaitonnya. Adapun yang pakar-pakar, yang bintang 4, yang bintang 3, yang gembong-gembong, yang mafianya, ini nggak beroperasi. Semuanya dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Anda masih kalah juga, masih KO juga ketika berhadapan dengan yang kelas bawang, yang lagi koas, yang nggak punya pengalaman, bagaimana nasib Anda ketika Anda berhadapan dengan para syaitan yang full tim pasca Ramadan? Makanya tidak heran Nabi mengatakan, barang siapa yang gagal, dia akan gagal seterusnya, kecuali dia bertobat. Simpel aja. Kalau kita masuk di era 90-an, kalau kita kalah melawan LS Pikal, bagaimana kita melawan Mike Tyson, hadirin sekalian? Nggak mungkin menang lah. LS Pikal aja kalah. Ini syaitan yang kelas bawah yang godain kita, yang lapis 3, lapis 4. Kita gagal, bagaimana kalau mereka full tim pasca Ramadan? Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang gagal mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan gagal seterusnya, kata Nabi SAW. Kecuali dia tobat kepada Allah. Udah berat sudah. Dokter udah angkat tangan dengan orang begini. Ini udah stadium 4 sudah. Lawan syaitan yang bahwasanya Anda kalah, saya kalah atau kita kalah semua. Lalu bagaimana kita menghadapkan mereka pasca Ramadan? Kita diminta Allah 10 hari. Bisa, kenapa nggak bisa? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, taruhlah nih, anggap saja malam Lailatul Qadar jatuh malam 21 kemarin atau malam ke-23, lalu kita miss, kita nggak dapet tuh. Kita terbawa suasana, kita ketemu teman ngobrol sampai jam 1 malam, lalu kita ngantuk, kita tidur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu pun tidak ada kata terlambat. Segera bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, lalu hidupkan malam ini, esok malam, malam lusa, dan sampai detik terakhir Ramadan. Maka insya Allah Allah akan memberikan kita keutamaan Lailatul Qadar. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang taubat, lalu dia beriman, lalu dia beramal saleh. Jadi dia habis-habisan dia beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang Allah akan gantikan kesalahannya, dosa-dosanya dengan pahala pada hari kiamat. Tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu kesalahan fatal, itu kesalahan besar. Tapi kalau kita taubat, kata Allah, kesalahan itu Allah akan ganti dengan pahala. Seakan-akan kita beribadah pada malam tersebut. Tapi syaratnya apa? Taubat wa amila amalan salihah, dan segera beramal saleh, beribadah kepada Allah, nangis kepada Allah Jalla wa ala, hidupkan detik-detik terakhir ini, maka kita akan mendapatkannya. Kita akan mendapatkannya. Maka pintu masih terbuka, lebar. Jangan putus asa, mentang-mentang kita nggak maksimal malam kemarin, lusa, kayaknya malam 23 deh Ustaz, kayaknya saya nggak dapat, udah saya malas aja lah. Daripada nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat, mendingan dapat dunia, kan akhirat udah lewat bagi saya. Tidak, belum ada kata terlambat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, anggap saja nggak dapat, dan yang sudah selesai pada tahun ini. Jika kita hidupkan 3 malam hari ini atau 4 malam hari ini, dan kita bertobat, kita menyesal, dan kita jadikan malam-malam ini sebagai tonggak, sebagai momentum untuk kembali kepada Allah, untuk takut kepada Allah Jalla wa ala, untuk mengharapkan ridha Allah Jalla wa ala,
maka Allah akan gantikan kesalahan fatal kita tersebut dengan pahala seakan-akan kita beribadah pada malam itu. Karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan malam-malam ini. Maksimalkan weekend nanti kita sudah berpisah dengan Ramadan. Hanya pekan ini. Belum lagi kalau Ramadan hanya sampai 29 hari. Jumat kita sudah Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menyesal. Bisa jadi malam-malam ini malam-malam terakhir kita merasakan Ramadan dan tidak ada Ramadan tahun depan untuk kita. Maka maksimalkan, seakan-akan ini Ramadan terakhir kita. Sholli sholata muwaddi, kata Nabi. Sholatlah Anda seakan-akan ini sholat terakhir Anda. Rasakanlah malam ke-27 ini seakan-akan ini malam ke-27 terakhir kita seumur hidup. Tahun depan tidak ada malam ke-27 Ramadan. Rasakanlah malam ke-28 esok hari seakan-akan itu malam 28 yang terakhir bagi kita. Tahun depan tidak ada malam ke-28 dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, dan Allah akan ganti pengorbanan kita. Allah akan bayar itu semua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dalam surat Al-Falaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kita, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi kalau bertakwa di luar Ramadan saja, masalah kita akan diselesaikan. Bagaimana kita berusaha bertakwa di malam-malam ini, malam-malam terbaik. Dan apabila ini malam Lailatul Qadar atau lusa malam Lailatul Qadar, bagaimana ketika kita bertakwa di malam yang begitu istimewa tersebut? Masalah kita akan dimudahkan oleh Allah, masalah kita akan diselesaikan oleh Allah, dan Allah akan berikan kita rezeki dari arah-arah yang tidak kita duga-duga. Hadirin, menjual barang atau mencari nafkah pasca Ramadan juga masih bisa, walaupun kita tidak haramkan. Tapi malam ke-27 hanya ada pada malam hari ini. Kita harus tunggu 1 tahun lagi untuk mendapatkan momen seperti ini kalau kita diberikan usia oleh Allah SWT. Malam ke-28 hanya ada esok hari, tidak ada lagi. Oleh karena itu maksimalkan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita untuk tetap kokoh, untuk tetap istiqamah. Perjuangan belum berakhir, garis finish masih ada di depan kita. Pertempuran ini belum selesai, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jangan terbawa suasana. Dan bagi jamaah sekalian yang akan mudik pada esok hari atau pada lusa atau pada H-1, jangan lupa mudik bukan halangan untuk beribadah kepada Allah di malam-malam hari ini. Kita masih bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Kita bisa mampir ke rest area untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kita bisa sholat tarawih. Dan ulama fikih menyatakan bahwa sholat tarawih itu tidak harus berdiri. Sholat tarawih tidak harus menghadap kiblat. Kita bisa sholat tarawih di bangku kita, di jok kita, salat 11 rakaat kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana dilakukan Nabi SAW di atas tunggangannya. Tidak ada alasan untuk tidak tarawih, tidak tahajud ketika kita pulang ke kampung halaman kita. Tidak ada alasan untuk tidak tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Alhamdulillah Al-Quran ada di gadget kita, ada di tablet kita, dengan mudah kita baca, pencahayaannya jelas, walaupun itu pada malam hari. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak beribadah di malam hari ini. Dan kalau kita kesulitan baca Al-Quran, angkat tangan kita, doa kepada Allah di tengah kemacetan, di tengah kekrauditan arus mudik pada tahun ini. Doa kepada Allah, minta Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Beribadahlah kepada Allah di malam hari ini. Jangan sampai Lailatul Qadar itu datang dan kita sedang sibuk dengan kemacetan mudik kita tersebut tanpa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ingatlah, Nabi SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sama sekali. Da'watul walid li waladi, doa orang tua untuk anaknya, wa da'watus shaim, dan yang kedua doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga wada'watul musafir, dan doa orang yang sedang safar. Pada saat kita mudik ke kampung halaman, kita sedang puasa. Mayoritas pemudik berpuasa. Walaupun ketika kita tidak puasa itu hak kita, tapi setahu kita bahwa mayoritas pemudik berpuasa. Lalu dia sedang safar. Ada 2 faktor sangat kuat untuk dijabah doa. Lalu kita tidak minta kepada Allah. Kita lebih sibuk berkomunikasi dengan manusia daripada berkomunikasi dengan Allah. Dan ketika kita mudik itu, kita mudik di detik-detik terakhir Ramadan, di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukannya kita berkomunikasi dengan Allah yang Maha Karim, yang Maha mengatakan ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku akan kabulkan. Anehnya manusia, dia lebih senang beribadah atau dia lebih senang berbicara dan berkomunikasi dengan manusia. Maka itu tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan detik-detik terakhir ini, karena peperangan belum usai. Peperangan kita dengan syaitan, dengan hawa nafsu, dengan syahwat itu belum berakhir. Sampai matahari terbenam, masuknya 1 Syawal 1436 Hijriah. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkannya, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah SWT memberikan kita hidayah agar bisa husnul khatimah sampai detik terakhir Ramadan dan menerima amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.